tonjolan batu-batu yang ini sangat keras sekali ya, gitu ya. Jadi sisik-sisik ini benar-benar seperti makhluk purba. Serta kemudian bagian dari ini, kemudian apa namanya bisa di zoom ya. Jadi bagian dari rahang atas atau pelipit mata ini persis seperti sisik-sisik ular naga. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Nah, jadi teman-teman saat ini kita mencoba menelusuri ya jejak-jejak purbakala atau jejak-jejak peninggalan leluhur kita. Ternyata manusia Jawa menghuni Pulau Jawa ini sudah mengajarkan sebuah pengalaman sejarah lebih dari 1,5 juta tahun silam. Sejak kemudian para petualang manusia purba jenis Homo erectus 1,5 juta tahun silam menghuni Pulau Jawa untuk pertama kalinya ya. Dan ternyata mereka juga punah tahun 12.000 sebelum Masehi. Yang kemudian sekitar 4.000 tahun setelah itu, maka Pulau Jawa ini juga dihuni oleh jenis manusia Homo sapien ya, ras Australoid yang berkulit hitam berambut keriting yang kemudian terdesak oleh orang-orang Melayu Polynesia dari Dongson ya, dari Yunan, dari Tiongkok Selatan ini yang membawa kebudayaan perunggu. Dan salah satu jejak-jejak peradaban-peradaban yang lalu gitu ya, baik itu orang-orang Rusia, orang-orang Eropa datang ke Jawa, ke area tropis guna mencari missing link, semacam rantai evolusi yang hilang. Namun yang didapati adalah bukan sesuatu yang sangat memuaskan, tetapi memang sesuatu yang masih tetap menyimpan misteri. Yang ditemukan adalah tengkorak-tengkorak, tulang-tulang Homo erectus, dan secara DNA sangat jauh dan berbeda dengan jenis Homo sapien seperti kita ini. Dan banyak hal tinggalan-tinggalan ya yang terletak di mana-mana, misalnya terkena erosi kecil, kita akan menemukan tembikar berserak. Bahkan terkadang itu satu guci atau satu gentong koin kepeng Tiongkok yang menandakan sebuah kesinambungan peradaban dari masyarakat prasejarah menuju masyarakat Hindu-Buddha ya. Dan coba kita cari banyak jejak-jejak peradaban tersebut. Bahkan kita akan mencari jejak-jejak yang lebih tua dari itu, sangat tertua dan terbesar. Misalnya di sebelah sana kita akan lihat ya, ada tonjolan-tonjolan batu raksasa yang menyerupai kepala ular naga raksasa bertapa membatu. Nah, ini sangat misterius dan sangat unik. Nah, di sini ini ada sebuah singkapan-singkapan dari erosi-erosi kecil yang tanah tersingkap ternyata di dalamnya ada batuan-batuan ya, vulkanik dan tektonik ya pada masa purba. Yang sehingga kemudian sebagian itu ada yang menonjol berbentuk seperti ekor, punggung, sisik ular naga raksasa gitu ya. Dan sebagian memang tertutup atau tertimbun di dalam tanah. Sehingga ada barisan-barisan tentu. Misalnya di sana, coba kita ke sana ya. Di sini ada seperti tubuh ular raksasa. Sisik-sisiknya itu terlihat mirip seperti apa yang ada di Thailand ya. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, di sini memang tebing-tebing dan jurang-jurang ini menyuguhkan sebuah tantangan dan petualangan prasejarah ya, terutama pada masa peradaban batu besar, peradaban megalitik. Di sini lah teman-teman, persis, di sini ada sisik atau bagian dari tonjolan tubuh ular naga raksasa yang bertapa membatu, yang sebagian masuk ke dalam perut bumi dan sisik-sisiknya itu akan terlihat. Di sini memang lebih mirip ya ular naga raksasa ya bertapa membatu. Jadi di sini ada semacam sisik-sisik yang mirip sisik buaya atau sisik ular bersambung dengan bagian kemudian tonjolan-tonjolan batu-batu yang ini sangat keras sekali ya, gitu ya. Jadi sisik-sisik ini benar-benar seperti makhluk purba. Entah itu kemudian ular purba, buaya purba, tapi memang memiliki motif dan struktur yang mirip ya dengan ragam-ragam hias struktur-struktur makhluk purba lainnya ya, misalnya dinosaurus ya, atau yang lebih mirip dan familiar adalah ular naga raksasa bertapa membatu. Ini kemudian sebagian tubuh ini masuk ke dalam tanah ya, bertapa, dan kemudian ada yang di sana dan menyambung seperti ini, kelokan-kelokan seperti ular. Coba ke arah sana ya. Nah, di sini juga ada teman-teman. Nah, di sini, jadi di sini ada. Nah, ini kameramen juga. Ya, hati-hati lah. Di sini juga ada teman-teman. Bahkan ini seperti gigi-giginya ya, seperti gigi buaya. Ini seperti rahang atas, ini seperti rahang bawah. Ini seperti kumpulan gigi-gigi yang tidak sinkron, yang giginya tidak sinkron.
yang sampai di sana. Jadi memang struktur-struktur seperti ini, proses dan terbentuknya memang sangat misterius ya. Masa lalu memang memberikan pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kemudian Pulau Jawa ini terbentuk sekitar 60 juta tahun silam. Jadi kemudian banyak hal yang ditertawakan sebelum Pulau Jawa ada. Itu memang ternyata lautan Samudra Hindia. Ternyata ada semacam gunung-gunung vulkanik dari dasar samudra ini mulai menonjol, mulai keluar dari permukaan laut, kemudian bersambung, kemudian semakin kemudian diikuti pegunungan kendeng dari karang laut ke atas ya. Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan ini adalah karang laut yang dari pengangkatan proses vulkanik dan tektonik yang ada di tengah. Jadi dataran Pulau Jawa yang paling tua adalah yang tengah ya. Gunung-gunung tinggi ini adalah gunungan tertua, kemudian diikuti oleh pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan dari pegunungan Kapur, dari pengangkatan karang-karang dasar laut ini menjadi pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan. Yang dimungkinkan pada masa purba jenis-jenis dataran seperti ini menjadi hunian bagi manusia purba ya, terutama jenis kemudian Homo sapiens gitu ya, karena banyaknya kerakal-kerakal yang menjadi alat-alat manusia purba, termasuk kemudian kondisi lingkungan yang memungkinkan banyak sekali makanan berupa kayak kijang, kemudian banteng, kerbau liar pada waktu itu juga harus menjadi semacam kebutuhan akan sehari-hari untuk makanan ya manusia purba. Setelah itu kemudian tonjolan-tonjolan yang seperti naga ini akan bergabung kepada yang paling menonjol seperti kepala ular naga raksasa ya. Coba ke sana. Jadi kita melewati punggung-punggung naga ini ya, yang kemudian dasar-dasarnya itu sangat kentara seperti ini. Ini sampai di sini. Nah, kita akan mendapati yang jadi hati-hati ya kameramen, jangan sampai terperosok kedua kalinya ya. Aduh. Nah, di sini ini ada batu-batu yang menonjol. Kayak ini memang batu andesit ya, yang juga terbentuk karena proses vulkanik, dan di situ juga seperti kulit naga. Jadi kita mungkin ada membutuhkan tantangan untuk mendaki dan mengarungi serta menelusuri ya di dataran-dataran tinggi ini, dan yang itu tonjolan-tonjolan yang seperti kepala ular naga raksasa yang bertapa membatu ini memang cukup sulit dijangkau, dan bahkan pohon-pohon itu banyak yang pecah-pecah seperti ini ya, yang sangat misterius. Jadi di sini bahkan juga kulitnya malah bersisik seperti kulit buaya. Sebenarnya di sini. Nah, mungkin kamera bisa mendekatkan. Ini punggung naga yang menonjol di sini. Ini strukturnya ini malah mirip seperti naga pada umumnya ya, bersisik seperti kulit buaya atau kulit naga raksasa. Dan yang paling sulit dijangkau itu yang ini, kepala naga yang keluar dari sini. Mungkin ini akan bisa lihat dan lebih dekat lewat yang kanan ya. Dari kiri sangat curam sekali. Nah, mungkin kita lewat kanan ini ya. Nah, ini banyak tanaman-tanaman umbi-umbian ya. Ini kacang maupun ini kayak jaya-jayan ini ya. Ini kemungkinan jaya-jayan ini lempuyang atau sejenis herbal. Nah, ini. Apa Pak? Jadi saya sampai takut, saya kira ada ular ya. Memang menurut cerita tutur yang berkembang di sini banyak ular, baik itu ular siluman, ular naga, ular gaib maupun ular pada umumnya ya. Jadi saya tadi sempat terkejut dan takut ya. Dada saya menjadi sesak. Nah, di sini ada semacam kulit ular raksasa atau tubuh ular yang paling besar gitu ya. Tubuh ular yang terbesar ini kayak berlapis-lapis. Nah, jadi berlapis-lapis ini menandakan sebuah jejak sedimentasi di masa purba. Jadi di sini ada batuan-batuan yang kemungkinan mengandung mineral-mineral tertentu ya, seperti itu ya. Dan ada bagian-bagian tertentu, dan ini berlapis-lapis. Jadi berlapis-lapis ini kayak ada jejak erosi-erosi di masa zaman es. Jadi tahapan-tahapan terbentuknya semacam batu-batuan atau sedimentasi pada masa lalu, baik itu karena proses vulkanik maupun tektonik, yang di situ ada jejak-jejak zaman es. Seiring dengan es mencair gitu ya, kemudian terbentuknya air dan sedimentasi itu bertumpuk-tumpuk seperti ini ya. Bahkan lebih mirip seperti kulit ular raksasa ya yang bertapa membatu. Cuma kemudian kita mau melihat kepalanya, ini cukup sulit ini teman-teman. Jadi kita kembali kembali. Awas ya, banyak tanaman duri di sini, banyak tanaman penyengat berduri. Nah, untung memang rimbunnya pohon jati serta rindangnya ini bisa kemudian mematikan semak-semak belukar sehingga terkesan ini lantainya ini gersang ya, tidak ada semak belukar. Dan di sinilah memang ada tonjolan, bahkan di sini ada cekungan yang sangat misterius, mirip seperti
hidung atau semacam saluran penyedot dari hewan-hewan purba. Nah ini ya, kayak cacing raksasa yang bertapa membatu. Tapi sebenarnya jadi ini kayak saluran penyedot masa purba gitu ya. Karena semua permukaannya ini adalah sangat kasar. Dan di sini ada sebuah cekungan yang halus. Nah, apakah dahulunya memang ini dahulu lunak ya, bertubuh lunak atau sejak organisme ya, semacam hewan-hewan purba ya, masa-masa jauh ya, masa-masa yang sangat kuno, memang hewan-hewan laut yang bertapa membatu. Tapi di sini ternyata banyak kerikil yang menyatu menjadi batuan yang sangat keras ya. Bahkan di sini ini kita lihat ya, di sini bahkan ini sisi-sisinya ini, gerigi-geriginya ini mirip dengan punggung ular naga raksasa. Jadi punggung ular naga raksasa kemungkinan pada masa prasejarah atau pada masa purba pernah dijadikan sebagai situs megalitik atau situs magis religius, kita juga belum tahu. Namun di sini ada jejak-jejak purbakala, baik itu terbentuknya daratan Pulau Jawa maupun kemudian jejak-jejak neolitik megalitik ya, prasejarah. Dan disinilah kita mendapati kalau kameran itu jeli, ini seperti kepala naga raksasa dengan adanya mata yang sangat menonjol gitu ya. Bahkan rahang yang sangat besar sekali dengan gigi-gigi yang sangat tajam, serta kemudian bagian dari ini kemudian bisa di zoom ya. Jadi bagian dari rahang atas atau pelipit mata ini persis seperti sisik-sisik ular naga. Jadi kita bisa lihat motif-motif dan ragam-ragam biasnya ini seperti ular naga raksasa. Jadi memang masa lalu tetap menjadi misteri untuk kita pecahkan bersama gitu ya. Baik terbentuknya Pulau Jawa 6000 tahun silam maupun kemudian bagaimana kemudian manusia-manusia awal bisa mengarungi kehidupannya mulai dari 1,5 juta tahun silam jenis Homo erectus sampai mereka punah sekitar 12 juta atau 12.000 tahun sebelum Masehi. Setelah itu 4.000 atau sekitar 5.000 itu kemudian memunculkan Homo sapiens. Dan ini matanya ini, bentuk batuannya ini berbeda dari batuan-batuan yang lainnya. Jika batuan-batuan yang lain kasar, tapi matanya ini memiliki struktur seperti bola mata yang sangat halus, seperti kuning telur gitu ya, atau yang kemudian seperti telur yang membatu. Semoga kemudian situs-situs ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dan situs-situs ini sangat misterius. Rahayu, Mbah, putunipun sowan Mbah. Jadi semoga bermanfaat.